Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Al-Qawaid Al-Musla ya fi sifatillah wa asma'ihi al-husna. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ya pembahasan masih tentang subhat-subhat kaum Mu'attilah ya dan bantahannya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kitab antum halaman berapa berarti sekarang ini? 162. Kalau kitab satu lagi yang kitab Haris Mas Robi halaman berapa? Halaman berapa Pak Karji? Pak. Berapa Pak? Pak Tarto? Halaman 107. 107 ya. Perkataan ke-9 dan ke-10 itu ya. Ya itu sekarang itu kan? Ya. Ya, tentang perahu Nabi Nuh itu ya. Oke, baik, silakan dibuka halaman 107 atau halaman 162 ya. Contoh subhatnya orang-orang Mu'attilah ya. Subhatnya mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tuduhan-tuduhan mereka yang menurut kaum Mu'attilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan penyimpangan dalam memahami ayat-ayat Allah Ta'ala yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu nanti bagaimana bantahannya mari kita perhatikan. Ya, al-misalut tasi wal ashir. Contoh yang ke-9 dan 10. Ya, yaitu tentang makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perahu Nabi Nuh ya, alaihi salam. Dalam surah Al-Qamar ayat 14 ya. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tajri bi a'yunina. Itu yang contoh yang ke-9 ya. Jadi perahu Nabi Nuh itu berlayar, tajri ya, berlayar bi a'yunina. Itu diterjemahkan apa? Dengan pemeliharaan kami. Nah, menurut orang Mu'attilah, kaum Mu'attilah, makna dengan pemeliharaan kami ini sesungguhnya menurut mereka keluar dari zahir makna zahir ayat ini. Nah, itu kata mereka ya. Itu contoh yang ke-9. Tapi ada faidah penting lain sebelum kami lanjut ya ke contoh yang ke-10. Jadi tajri, tempat berlayar itu disebut majra. Tajri majra. Maka ada ayat ya ketika akan bismillahi majreha wa mursaha. Itu doa apa? Itu doa apa? Doa bepergian. Nah, ini banyak orang mengira ini doa bepergian. Ini doa untuk naik kapal air. Bepergian kan tidak selalu naik kapal air. Iya kan? Tapi banyak orang mengira ini doa safar. Ini doa naik kapal. Sehingga di zaman sekarang ini ada WA. Suatu ketika kami mau kedatangan tamu. Jam 8 katanya insya Allah sudah sampai rumah antum. Oke baik saya bilang. Jam 8 belum nyampe-nyampe. Terus saya tanya, kok antum belum datang? Di mana ini? Afwan, BMW katanya.
BMW saya bingung apa BMW. Nah, saya tanya akhirnya, maksud antum apa BMW itu? Antum naik mobil BMW atau gimana? Enggak, maksudnya Bismillahi majreha wa mursaha. Dia jawabnya gitu. Daripada OTW kata dia, mendingan BMW katanya. Daripada OTW mendingan BMW. Jadi beliau mengira, dan saya kira banyak orang mengira kan, Bismillahi majreha wa mursaha itu adalah doa safar gitu. Padahal ini doa mau naik kapal air. Dan safar tidak selalu naik kapal air. Tapi ya ini namanya al-akhta asy-syai'ah ya. Salah kaprah. Nah, itu. Saat keluar rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu keluar rumah. Kalau naik kendaraan itu. Bismillah, alhamdulillah, bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, kan dulu Rasul naik unta bukan motor katanya. Itu ditanya lagi sama orang kan. Ya, karena dulu belum ada motor. Ya, seandainya dulu Rasul ada motor, ya maka doanya ini ya sama. Jadi kalau kita mau safar di daratan atau di udara, cukup itu. Satu keluar rumah, yang kedua tadi Bismillahi alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Coba Bapak-bapak ikhwas sekalian buka tuh. Arti Bismillahi majreha wa mursaha apa? Surah apa itu? Bismillahi majreha wa mursaha itu. Surah Nuh apa surah Hud? Nah, coba lihat maknanya. Majreha itu apa? Mursaha itu apa? Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Majreha itu artinya berlayar. Dari kata ini tajri. Nah, coba buka Al-Quran ya. Sudah ketemu? Wa mursaha. Surah Hud ayat 41 coba. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Maka Nabi Nuh berkata, ya, naiklah kalian ke dalam kapal. Jelas, perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh. Terus bismillahi dengan menyebut nama Allah. Nah, pada waktu berlayar, wa mursaha dan berlabuh. Mang motor berlayar dan berlabuh? Mobil berlayar dan berlabuh? Tapi banyak loh. Para pembimbing umroh bacanya ini juga gitu loh. Iya kan? Enggak. Iya, tapi kalau saya nggak pernah itu baca itu. Awas gelas, ya. Padahal. Ya kan bukan berlayar, kalau berlayar itu di air kan. Udara. Nah itu, jadi banyak, bahkan sampai para pembimbing umroh pun dikiranya ini doa umum untuk naik kendaraan atau safar. Enggak, itu khusus untuk doa saat kita safar dengan kapal air. Kok jelas konteksnya saja jelas. Ya, dari sisi konteks, dari sisi makna. Baik, jadi kembali ke mana tajri tadi ya. Jadi perahu Nabi Nuh tajri bi ayunina. Ayun itu apa? Jama dari kata ain kan. Lalu kenapa dimaknai dalam pemeliharaan kami? Maka orang-orang Mu'attilah protes mereka. Ya, ini sudah di luar makna zahir gitu ya. Itu menurut mereka ya. Jadi
kaum Mu'attilah mengatakan begitu. Berarti kalian sebenarnya sudah melakukan takwil juga gitu. Wahai ahlu sunnah, harusnya kalau kalian betul-betul, kan kaidahnya harus dipahami secara zahir ya. Makna ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa makna ayun? Kan mata. Kok kalian bisa memaknai dengan pemeliharaan kami? Kan di luar makna zahir. Kata siapa? Kata orang Mu'attilah. Nah ini ya. Sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah terus harusnya gimana dong? Nah, menurut mereka, kalau kalian konsisten, wahai ahlu sunnah, ya, memahami ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir, harusnya kalian memaknai ayat ini bahwa perahu Nabi Nuh itu berjalan wasatul ain, di tengah-tengah mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah mata kami. Menurut mereka harusnya begitu. Menurut mereka. Nah, ketika kalian memaknai dengan pemeliharaan kami, menurut mereka berarti kalian sudah keluar gitu dari makna zahir. Nah, ini ya. Lalu dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagaimana disebutkan dalam kitab kita ini, annal ma'na fi hatainil ayatain ala zahiril kalam wa haqiqatihi. Bahwa ayat ini betul harus dipahami secara zahir, secara hakikat. Lakin ma zahiru al-kalam wa haqiqatuhu huna. Tapi apa yang dimaksud zahir kalam dan hakikat kalam yang dimaksud dalam ayat ini di sini? Maksudnya apa? Hal yuqalu inna zahirahu wa haqiqatahu. Apakah kita katakan bahwa makna zahir ayat ini dan hakikatnya annas safinah tajri fi ainillah, bahwasanya perahu Nabi Nuh berlayar di mata Allah? Apakah begitu maknanya, makna zahirnya? Nah, kalau menurut kaum Mu'attilah ya harusnya begitu. Menurut kaum Mu'attilah. Karena begitulah bunyi ayatnya kan. Tajri bi ayunina. Nah, kata mereka, kata bi ayunina di sini, nah, itu maknanya ya dulu ala zorfiyah, makna zorf. Makna zorf artinya fi, bi makna fi ayunina. Itu kata mereka. Lalu ayat berikutnya dalam surah Thaha ayat 39, qala Allahu azza wa jalla walitusna'a ala aini. Nah, walitusna'a ala aini. Ini cerita tentang Nabiullah Musa alaihi salam yang ketika lahir Allah menyuruh ibunya untuk meletakkan Musa di sebuah peti lalu meletakkan di sungai Nil ya, supaya terbawa air arus sungai. Nah, nanti akan dipungut ya oleh Fir'aun, dia adalah musuhku dan musuh kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat sebelumnya. Nah, tetapi nanti akan dididik litusna ala aini. Nah, litusna aini supaya kamu dididik atau diasuh di bawah pengawasanku ala aini. Lah kok diartikan pengawasan? Ini protesnya kaum Mu'attilah. Harusnya kalau konsisten dengan makna zahir ala aini itu apa artinya? Ya, dididik. Ala itu kan di atas, ya kan? Di atas mataku. Nah, harusnya kan gitu, harusnya. Kata siapa? Kata kaum Mu'attilah. Jadi wahai kalian ahlu sunnah, kalian sudah keluar dari apa yang kalian, apa jargon kalian selama ini. Jadi pahamilah makna ayat-ayat atau hadis Nabi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu secara zahir. Sementara dalam konteks dua ayat ini, kalian tidak maknai secara zahir. Harusnya kalau secara zahir menurut mereka, ya, Nabiullah Musa alaihissalam diasuh di atas mata Allah kan gitu. Ala aini kan harus. Di atas mataku. Tapi kan tidak, kalian malah mengartikan
di bawah pengawasanku. Nah, maka kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Apakah seperti itu tadi yang dipahami oleh kaum Mu'attilah, atau inna zahirahu anna safinat tajri, sesungguhnya perahu Nabi Nuh itu berlayar, wa ainullah tar'aha wa takla'uha, dan mata Allah, ya, mengawasinya, ya, dan menjaganya. Wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala ainillah, maksudnya, ya, pendidikan Musa, pengasuhan Musa takunu ala ainillah, maknahu, ya, mata Allah yar'ahu, memelihara Musa, mengawasi Musa, wayaklauhu biha, dan menjaga proses pengasuhanmu Musa. Jadi, mata Allah. Jadi bukan seperti yang dimaknai oleh makna yang pertama. Jadi Nabi Musa diasuh di atas mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mana yang benar nih? Apakah seperti yang disangka oleh kaum Mu'attilah? Jadi mereka, menurut sangkaan mereka, kalau konsisten dimaknai secara zahir, maka yang dimaksud safinah, perahu Nabi Nuh, tajri bi ayunina, itu artinya berjalan. Ya, kata mereka ini berjalan fi ainillah, karena makna bi di situ makna zarf, ya. Jadi perahu Nabi Nuh berjalan di mata Allah. Terus walitusna ala aini, supaya Musa itu dipelihara atau diasuh di atas mataku, maksudnya di atas mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah begitu maknanya? Nah, tidak. Maka kata saya Ibnu Al-Utsaimin, la raiba anna al-qaul al-awwal batilun. Perkataan yang dimaknai dengan, kalau kita maknai dengan makna yang pertama tadi, ini adalah perkataan batil min wajhain, dari dua sisi. Nah, sisi yang pertama, annahu la yaktadihi al-kalam bi muqtada al-khitab al-arabi. Jadi dilihat dari sisi bahasa Arab, makna seperti itu yang dimaksud, ya, dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Qamar ayat 14 itu, bukanlah makna yang sesuai dengan makna dalam bahasa Arab, ya, secara bahasa Arab tidak sesuai. Nah, jadi bimuqtada al-khitab al-arab, bukan begitu. Nah, dan kita harus paham bahwa Al-Quran itu innama, ya, nuzila bilugatil Arab. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, ini diulang lagi dalilnya, jelas sekali, misalnya dalam surah Yusuf ayat 2, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 93 sampai 95. Nah, dua ayat ini dikutip oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin untuk menegaskan Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita harus pahami secara bahasa Arab, gitu. Ya, kita bisa baca misalnya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan kepadanya Al-Quran yang berbahasa Arab, supaya kalian berpikir. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin. Ya, Al-Quran turun bersama ruhul amin, yaitu Jibril, ala qalbika, diturunkan ke hatimu, litakuna minal munzirin, supaya kamu menjadi bagian orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Nah, maka tidak ada seorang pun yang memahami dua ayat di atas itu maksudnya berjalan di mata Allah. Tidak ada orang Arab yang secara bahasa tidak dimaknai demikian. Nah, begitu. Juga dikatakan, ya, fulanun, misalnya ada orang mengatakan fulanun yasiru bi aini, annal ma'na annahu yasiru dakhila ainihi, wala min qaulil qaili fulanun takhruju ala aini, an takhrujuhu kana wa huwa raqibun ala ainihi. Nah, jadi tidak dimaknai begitu. Ketika misalnya ada orang bilang si fulan berjalan bi aini, itu tidak ada orang memahami si fulan berjalan di mata saya.
Nggak ada. Maka kalau dimaknai si fulan berjalan di dalam mata saya, atau si fulan takhruju ala aini misalnya, itu dimaknai dia keluar ya di atas mata saya, maka itu tidak ada itu orang yang memahami dengan pemahaman seperti itu, yang memaknai kalimat fulanun yasiru bi aini. Seandainya ada orang yang mengatakan, "Bah, inilah makna zahirnya," maka tentu kata saya Ibnu Al-Utsaimin, dia akan ditertawakan oleh orang-orang bodoh, apalagi orang pintar gitu. Kalau ada orang fulanun yasiru ala aini, ya, atau fulanun yasiru bi aini, lalu diartikan apa? Si fulan berjalan di mataku. Itu pasti orang bodoh aja ketawa gitu. Apalagi orang pintar. Sama seperti tajri bi ayunina. Maka tidak begitu, ya, maknanya tidak seperti itu. Itu satu, secara bahasa itu tidak bisa diterima. Yang kedua, jika dimaknai dengan makna zahir seperti yang dimaksud oleh kaum Mu'attilah tadi, jadi perahu Nuh berlayar di dalam mata Allah, di tengah mata Allah, ini tidak mungkin. Nah, sesuatu yang mumtani'un goyatul imtina. Jadi artinya apa? Sesuatu yang sangat tidak mungkin itu terjadi. Maka bagi orang yang tahu Allah, tahu kemahakuasaan Allah, paham akan hak Allah, tidak mungkin mereka memahami dengan makna yang seperti itu. Karena apa? Allah Ta'ala itu kan istawa ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Allah beristiwa di atas aras. Masa perahu Nabi Nuh harus ke atas dulu? Jalan di mata Allah? Kan nggak mungkin. Dan Allah itu ba'in min khalqihi. Ya, jauh dari makhluknya. Secara zat, ya. Maka tidak ada makhluk yang menyatu dengan Allah. Tidak pula Allah menyatu dengan makhluk. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah zalika uluwan kabira. Ya, dari pemahaman seperti itu ya. Allah maha tinggi dan maha agung ya, maha besar. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Jadi pemahaman kaum Mu'attilah yang konon kata mereka itulah makna zahir, itu terbantahkan dengan makna bahasa. Yang pertama, yang kedua, ya itu tidak mungkin. Secara fakta Allah itu zatnya ada di atas istawa ala arsyihi. Nah, ini Bapak-bapak dan Ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi makna ba dalam ayat 14 surah Al-Qamar itu tidak dimaknai secara zorfiyah. Ya, tidak. Memang kalau kita baca ya, ada kitab judulnya Mu'jam al-Adawat fil Qur'anil Karim ya. Ini kitab luar biasa ya. Kamus adawat itu huruf-huruf ma'ani dalam Al-Qur'an. Ada nanti juga kitab Mu'jam al-Huruf al-Ma'ani fil Qur'an ya, atau fil Arabiyah. Kamus huruf-huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf dalam bahasa Arab yang dia punya makna. Karena huruf itu kan ada huruf al-mabani, ada huruf al-ma'ani. Nah, huruf ma'ani itu seperti huruf jar misalnya. Itu namanya huruful ma'ani. Ada bi, ada fi, ada an, ada ila, ada apa lagi? Ya, banyak, ada wa, ya, ada ta, ada harful qasam, itu termasuk huruf ma'ani. Itu maknanya tidak tunggal gitu. Bi saja itu maknanya macam-macam. Bi. Ala itu maknanya juga macam-macam. Nah, itu diterangkan dalam kitab tadi Mu'jam Huruf Al-Ma'ani fil Qur'anil Karim atau Mu'jam Adawat fil Qur'anil Karim. Itu kitabnya besar itu ya. Jadi disebutkan contoh dalam ayat ini maknanya zorfiyah, ini maknanya musohabah gitu. Nah, ini nanti maknanya apalagi itu ada. Jadi tidak tunggal. Sementara orang-orang Mu'attilah mengatakan ini zorfiyah. Enggak. Huruf B dimaknai zorf itu harus ada korina, harus ada indikatornya. Kalau tidak maka tidak bisa dimaknai di. Fi tidak bisa dimaknai di. Karena kalau fi, B dimaknai fi itu namanya zorfiyah. Itu enggak bisa semua seperti itu. Nah, itu bantahan dari saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah.
Jadi ba yang dimaksud di sini lil musahabah. Maksudnya apa? Ketika perahu Nabi Nuh berlayar, itu dibersamai dengan pandangan Allah Ta'ala. Dibersamai dengan pandangan mata Allah Ta'ala untuk mengawasi. Itu yang dimaksud lil musahabah itu. Jadi tashabuha birru'yati warri'ayati wal inayah. Berjalannya, berlayarnya perahu Nabi Nuh itu dibersamai oleh penglihatan Allah Ta'ala, penjagaan Allah Ta'ala, perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Dan ini sama sekali tidak keluar dari makna zahir. Karena konsekuensi bahasanya memang demikian maknanya. Dan ba di situ tadi lil musahabah. Nah ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Itu. Nah, kemudian Nabi Musa tadi, walitusna ala aini. Ya. Litusna itu artinya dididik, diasuh. Diasuh oleh siapa? Fir'aun. Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun. Nah, itu maksudnya bukan Nabi Musa diasuh di atas mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak ada orang yang memahami seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud ala di sini adalah al-ulu, tinggi. Nah, tinggi. Nah, tetapi maknanya, ya, makna ala ini maksudnya pengasuhan Nabiullah Musa alaihissalam yakunu au sayakunu ya mahalla nazarin wa inayatin min nidaiman. Itu maksudnya di bawah pandangan Allah Ta'ala, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya selalu seperti itu. Nah itu, jadi karena Nabiullah Musa diasuh oleh Fir'aun di bumi, bukan di langit. Gitu kan. Masa kok diartikan Nabi Musa diasuh di atas mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu nggak bisa diterima makna seperti itu. Faktanya Nabiullah Musa dididik, diasuh di bumi, tapi di bawah pengawasan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya. Maka batillah tadi pemahaman orang-orang Mu'attilah yang menurut mereka harusnya secara zahir dimaknai perahu itu berjalan di mata Allah, Musa diasuh di atas mata Allah. Itu batil. Dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Nah, jadi yang benar itu adalah perkataan yang kedua. Bahwa perahu Nabi Nuh berjalan dibersamai oleh pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengawasan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Nabi Musa begitu juga. Nabi Musa diasuh, dididik oleh Fir'aun ala ainillah, maksudnya yar'ahu wa yakla'uha wa yakla'uhu biha ya. Diperhatikan, dijaga oleh Allah Ta'ala. Di bawah pandangan mata Allah Subhanahu atau di atas pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna para ulama salaf ya. Terkait dengan dua ayat yang dianggap oleh orang Mu'attilah dipahami di luar zahir makna ayatnya. Kata mereka, karena orang-orang salaf ternyata mereka memahami kedua ayat ini di luar makna zahir gitu. Enggak, itu mana itu zahirnya seperti itu. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka di halaman 163 dikatakan ya, wa hadza ma'na qaulu ba'di salaf ya, au hadza ma'na qauli ba'di salaf bimar'a minni. Jadi ada sebagian ulama salaf mengatakan bimar'a minni. Nah, apa maksud bimar'a minni? Itu maksudnya dengan penjagaan mataku. Itu maksudnya. Karena Allah Ta'ala idza kana yakla'uhu bi'ainihi, ketika Allah Ta'ala menjaga seseorang dengan matanya, mata Allah Ta'ala maksudnya, lazima min zalika an yarahu. Maka makna lazim dari kata itu adalah berarti Allah melihatnya.
Yang dimaksud itu. Allah menjaga ya, dengan matanya, itu maksudnya Allah melihat sesuatu yang dijaga oleh Allah itu. Itulah dilalatul iltizam namanya. Ya kalau orang punya mata, kalau manusia ya punya mata, dia pasti bisa melihat. Karena petunjuk dari konsekuensi logis dari kata mata adalah bisa melihat. Nah, bisa melihat. Maka dilalatul iltizam dari kata tajri bi ayunina itu maksudnya itu. Jadi Allah melihat perahu Nabi Nuh berlayar. Nah, itu artinya Allah jaga. Allah awasi. Itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka walazimul ma'na as-sahih juz'un minhu. Konsekuensi logis dari makna sahih dari satu pernyataan itu adalah bagian dari pernyataan itu sendiri. Nah, sebagaimana kita sudah pernah pelajari dulu, ada namanya dilalatul iltizam, dilalatul tadammun, dilalatul mutabaqah itu ya. Itu. Nah, jadi sekali lagi yang dimaksud kedua ayat tadi itu ya, jika dimaknai perahu Nabi Nuh berlayar ya, dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebut bi'ayunina, itu makna logis dan itu tidak keluar dari makna zahir. Maksudnya tadi perahu Nabi Nuh berlayar bi'ayunina itu maksudnya apa? Nah, bersamai oleh pengawasan ya, dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ngawasi dengan matanya. Itu. Maka ketika dimaknai dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu namanya dilalatul iltizam itu. Karena mata Allah ya pasti bisa melihat. Nah itu, jadi tidak keluar dari makna zahir. Itu. Maka kami katakan ar-ru'yatu lazimul ain. Melihat itu merupakan suatu kelaziman dari kata mata. Merupakan suatu kelaziman dari makna mata. Jadi setiap mata itu pasti bisa melihat. Ketika tadi dimaknai bi'ayunina itu artinya Allah melihat perahu Nabi Nuh itu berlayar. Gitu. Melihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu bapak-bapak dan ibu sekalian ya penjelasan subhat kaum Mu'attilah terkait dengan dua dalil dari surah Al-Qamar tadi dan surah apa tadi? Surah Toha ya 39. Bisa dipahami ya? Jadi itu tetap makna zahir gitu. Diawasi, dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, diawasi itu kan tadi dilalatul iltizam. Allah melihat, Allah punya mata Allah melihat. Nah, jadi ketika dimaknai perahu itu berlayar ya, dengan pengawasan Allah Ta'ala, ya itu maknanya benar gitu. Ini makna logis dari kata ain ya. Karena tadi di antara konsekuensi logis dari mata itu bisa melihat. Ini bapak-bapak dan sekalian. Yaitu yang subhat yang ke-9 dan 10. Kemudian subhat yang ke-11. Nah ini hadis Nabi SAW ya, yang sempat juga kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Dalam hadis qudsi tentang wali ini ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Hambaku akan senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan tambahan nafilah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Itu kata Allah. Ini wali. Jadi wali Allah itu dia akan mendekatkan dirinya dengan yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Itu yang paling Allah suka. Kalau dia terus menerus senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Sampai akhirnya aku mencintai dia, kata Allah. Nah, fa'idha ahbabtuhu, kalau aku mencintai dia, mencintai si hamba tadi, ya, kuntu, perhatikan kata ini, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi.
secara zahir makna hadis ini atau ya hadis qudsi ini, bapak-bapak dan ikhwas sekalian jangan lihat terjemahan, tapi lihat kalau yang paham bahasa Arab ya. Karena kalau di terjemahan itu sudah itu penjelasan, itu udah penjelasan, udah mengandung penjelasan. Kalau secara zahir memang orang-orang Mu'attilah bilang, kan Allah bilang, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya. Kan kuntu sam'ahu. Aku menjadi pendengarannya alladzi yasma'u bihi. Yang dengan itu dia mendengar. Itu makna zahirnya. Karena kata kaum Mu'attilah kan makna zahirnya begitu. Lah kok kenapa kalian mengartikan itu? Nah, aku membimbing pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Itu di luar makna zahir menurut kaum Mu'attilah. Kalau mau konsisten, wahai kalian, wahai ahlu sunnah, harusnya nggak begitu dong. Karena secara zahir ini hadis qudsi ini maknanya tadi, aku menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku menjadi matanya dengan itu dia melihat. Harusnya kata orang Mu'attilah nih. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya dengan tangan itu dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya dengan kaki itu dia berjalan. Wa in sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, aku pasti akan memberikan kepadanya. Wala in ista'adzani, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, la'u'izannahu, maka aku pasti akan lindungi dia. Nah, harusnya begitu dimaknainya. Kalau kalian konsisten dengan makna zahir. Kan syiarnya Ahlussunnah ketika ada ayat atau hadis bicara tentang nama dan sifat Allah Ta'ala harus dimaknai secara zahir. Lah kok kalian enggak? Kan gitu. Harusnya secara zahir begitu dong artinya. Kata mereka. Kata kaum Mu'attilah. Nah, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, tidak demikian. Tidak seperti yang kalian pahami wahai kaum Mu'attilah. Dan kata saya Ibnu Al-Utsaimin, la naqulu bidzalika abada. Kita tidak akan mungkin memaknainya seperti itu selama-lamanya. Oh, lalu mereka bilang, idzan sarraftumul hadis an zahirihi. Oh, kalau begitu berarti kalian telah memalingkan makna hadis dari zahirnya dong. Gitu. Summa tunkirunaha alaina ba'da dzalika. Kemudian kalian mengingkari kami setelah itu. Kalian menganggap kami memalingkan makna nusus dari zahirnya, sementara kalian pun melakukan hal itu. Itu kata orang Mu'attilah. Maka kami jawab, kata saya Ibnu Utsaimin. Ya, hadis qudsi yang tadi kita sudah baca itu, ya, bapak-bapak dan sekalian, itu maksudnya tidak seperti yang kalian pahami, walaupun itu kalian anggap sebagai makna zahir. Nah, itu tidak demikian. Ya. Lalu gimana dong? Dijawab, anna hadzal hadis sahihun rawahu al-Bukhari fi bab at-tawadu ats-tsamin wa tsalatsina min kitab Ar-Riqaq. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab At-Tawadu, hadis yang ke-38 dalam kitab Ar-Riqaq. Para ulama salaf dari Ahlussunnah wal Jamaah mengambil makna hadis ini secara zahir. Ya, secara zahir, memaknai secara hakikatnya. Tetapi yang dimaksud makna zahir dari hadis ini apa? Nah, apakah seperti yang dimaksud oleh kaum Mu'attilah tadi, bahwa Allah menjadi telinga si wali, menjadi mata si wali, menjadi tangan dan kaki si wali? Apakah begitu maknanya? Atau nah, inna zahira, makna zahir hadis ini, anna Allah Ta'ala yusaddidul waliya fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi bihaitsu yakunu idrakahu
idrakuhu wa amaluhu lillahi wa billahi wa fillah. Atau makna zahir hadis tadi ini, Allah membimbing, Allah meluruskan walinya, ya, membimbing pendengarannya, membimbing penglihatannya, membimbing tangannya, membimbing kakinya. Itu. Sehingga ya amal-amal dia yang dilakukan dengan matanya, telinganya, tangannya, kakinya itu senantiasa lillah, ikhlas karena Allah, billah. Ya, billah itu mohon bantuan dari Allah, wa fillah. Fillah itu sesuai dengan tuntunan Allah. Fi syar'illah maksudnya. Sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Atau ini maknanya. Nah, maka kata saya Ibnu Al-Utsaimin, ya ini. Makna yang benar dari hadis qudsi ini adalah yang kedua. Jadi yang dimaksud kuntu sam'ahu itu artinya apa? Aku, kata Allah, membimbing, ya, menuntun pendengaran walinya, wali Allah. Sehingga setiap pendengaran yang dengan itu dia mendengar selalu ikhlas lillahi ta'ala, selalu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan selalu sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi wali Allah itu ketika dia mendengar, ya, pendengarannya ini selalu, ya, sesuai dengan syariat Allah. Jadi kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, maka dia nggak mau mendengar. Maka wali Allah itu kalau ada musik, dia nggak suka dengar musik. Pusing dengernya. Kalau ada orang kok masih seneng dengerin musik, manggut-manggut begini, ya sambil beraktivitas, berarti itu bukan wali Allah tuh pasti. Hah? Antum masih senang? Ada musiknya, ada sindennya? Hah? Ada musiknya enggak? Ada gamelannya. Nah, itu kan alat musik juga. Jadi itu ya. Kalau kita kok telinganya masih senang mendengar hal-hal yang diharamkan oleh syariat, itu tanda bahwa kita itu bukan wali Allah. Gitu. Bukan. Karena wali Allah itu seperti terangkan dalam hadis qudsi ini. Wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maksudnya tadi yang dimaksud kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih itu Allah akan membimbing pendengaran dia, gitu ya. Yang dengan itu maka dia selalu menggunakan telinganya sesuai dengan aturan atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk kebaikan, itu maksudnya. Nah, dan dia menggunakan telinganya itu untuk taqarruban ilallah, ikhlas untuk Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, nah, dia ya, menggunakan pendengaran, penglihatan, tangan, kaki itu dengan memohon bantuan Allah Ta'ala. Ya. Itu. Lalu sesuai dengan syariat Allah Ta'ala dan tadi apa? Dengan pertolongan Allah Ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan ketentuan syariat, tidak keluar dari batas-batas syariat. Itulah wali. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku wali tapi senang berbuat bid'ah, itu wali kadzab itu, wali pendusta itu, wali palsu itu, wali syaitan itu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, itu nggak benar tuh ya. Karena orang yang begitu nggak terbimbing itu, telinganya, matanya, tangannya, kakinya nggak terbimbing. Yang bimbing syaitan gitu.
Yang membimbing syaitan. Nah, itulah dia makna dalam hadis qudsi yang dimaksud itu. Ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, ya. Maka tidak diragukan lagi, ya, bahwa mana yang benar itu yang kedua, makna yang pertama itu batil. Jadi kalau ada itu nanti makna pertama itu jadi manunggaling kaula Gusti itu. Kan Allah jadi telinganya, Allah jadi matanya, Allah jadi tangannya, Allah jadi kakinya. Itu makna yang enggak benar, itu makna batil. Itu tidak mungkin karena al-khaliqu ba'inun minal makhluk, ya. Allah itu jauh dari makhluk secara zat. Allah itu istawa 'alal arsy, di atas arsy, sementara makhluk di bumi. Itu batil, ya, kalau dimaknai seperti itu. Nah, lalu kebatilannya di sini katakan dilihat dari dua sisi. Ya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Kemudian ada kalimat wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'uizannahu. Berdasarkan kalimat ini, ya, ditetapkan berarti ada hamba, ada yang menyembah, ada yang disembah, gitu kan? Ada yang mendekat, ada yang didekati. Ada yang mencintai, ada yang dicintai. Ada yang meminta, ada yang diminta. Ada yang memberi, ada yang diberi. Ada yang memohon perlindungan, ada yang memberikan perlindungan. Itu. Kalau kita baca utuh hadis tersebut. Nah, maka konteks hadis ini yadullu alasnaini mutabayinaini ya kullu wahidin minhuma ghairal akhari. Konteks hadis ini menunjukkan dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Masing-masing berbeda satu sama lain. Yakni al-abdu dan al-ma'bud. Ada hamba dan ada yang disembah. Nah, itu ada sa'il, ada mas'ul. Wa hadza yamna'u an yakuna ahaduhuma wasfan fil akhari au juz'an min ajza'ihi. Maka dengan demikian, tidaklah mungkin salah satu dari yang keduanya ini menjadi bagian dari yang lain. Nggak bisa. Karena Allah sendiri kan mengatakan, wa idza sa'alani la'u'tiyannahu wa in ista'adzani la'u'izannahu. Jadi hamba minta perlindungan, aku memberi perlindungan. Dua hal yang berbeda. Bukan bagian. Salah satu bagian dari yang lain. Nah, itu bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi maka dengan demikian makna hadis qudsi tadi, bahwasannya ketika kita membaca tadi kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basaruhu alladzi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha itu. Nah, maksudnya tadi. Nah, jadi bukan bagian, Allah bukan bagian dari anggota tubuh makhluk. Itu bukan bagian itu, ya. Dan ini nggak mungkin orang berakal memahami seperti itu, ya. Tidak mungkin. Karena apa? Makhluk itu kan ada belakangan, sebelumnya tidak ada. Sementara Allah itu tidak ada awalan. Masa sesuatu yang tidak ada awalan menyatu dengan sesuatu yang tadinya nggak ada? Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, ini pasti orang kalau mendengar ini aneh gitu, memuakannya. Dan nggak mungkin lisan yang benar berkata dengan perkataan seperti itu. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, maka tadi ya batillah perkataan orang yang mengatakan ya Allah menjadi telinganya dengan telinga itu si wali tadi mendengar. Bukan begitu. Maka yang benar adalah perkataan yang kedua. Makna yang kedua maksudnya Allah Ta'ala membimbing yusaddidu hadzal waliya fi sam'ihi wa basarihi wa amalihi bihaisu yakunu idrakuhu bisam'ihi wa basarihi wa amalihi biyadihi warillahu kulluhu lillahi ta'ala ikhlasan wa billahi ta'ala isti'anatan wa billahi ta'ala syar'an wattiba'an. Itu maksudnya tadi. Jadi Allah akan membimbing telinga
walinya, pandangan walinya, amalan yang dilakukan dengan tangannya dibimbing oleh Allah Ta'ala. Pun begitu dengan kaki si wali itu akan Allah bimbing. Sehingga semua yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia pegang, yang dilakukan dengan tangannya, yang dia lakukan dengan kakinya, itu lillah. Lillah itu apa? Ikhlas hanya untuk Allah. Taqarruban ilallah. Jadi itulah yang dimaksud hadis ini. Itulah wali Allah. Jadi dia selalu berusaha menggunakan pendengarannya, matanya, tangannya, kakinya untuk dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan mereka senantiasa meminta pertolongan Allah Ta'ala dalam setiap perbuatannya, termasuk apa yang mereka dengar, mereka lihat. Itu tadi lillah, yang kedua billah ya. Maksudnya memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wali Allah seperti itu. Ya, harusnya bisa. Harusnya bisa. Bahkan kan dalam doa yang sering dibaca oleh Nabi, dalam doa zikir pagi petang kan itu. Gimana tuh? Ada doa yang kita itu nggak boleh bersandar kepada diri sendiri meskipun sekejap mata itu. Gimana? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kan itu mananya. Wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku beristighosah, mohon pertolonganmu. Kan itu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah untukku seluruh keadaanku. Wala takilni ila nafsi, jangan kau biarkan diriku ini bersandar pada diri sendiri, ya, tarfata ain, meskipun sekejap mata. Ya, artinya apa? Kita jangan sampai bersandar pada kehebatan diri sendiri. Selalu minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wali Allah selalu begitu. Itu yang dimaksud makna ya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi dan seterusnya itu. Dan yang ketiga tadi fillah, maksudnya fi syariatillah. Jadi wali Allah itu pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya itu dia gunakan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa ittiba ya terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Nah, jadi bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang mu'attilah tadi. Makna zahirnya begitu, enggak. Itu enggak benar gitu. Tapi makna zahirnya tadi seperti yang dijelaskan pada pandangan yang kedua. Nah, ini namanya dilalah mutabaqah. Itu namanya. Dilalah mutabaqah. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jelas ya? Itu maksudnya dibimbing gitu, dibimbing. Oke, saya kira sementara ini dulu ya. Jadi ada contoh dari 2 ayat Quran, contoh dari 1 hadis Nabi yang disalah artikan atau subhat-subhat yang dilontarkan oleh orang-orang Mu'attilah terhadap Ahlus Sunnah. Jadi menurut tuduhan mereka, Ahlus Sunnah itu sudah menyimpang juga ternyata. Itu menyimpang juga. Buktinya mereka tidak memahami secara zahir kan itu. Nah, bantahannya itu tadi. Bantahannya seperti yang tadi sudah diterangkan ya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Karena itu mustahil gitu. Mustahil Allah menyatu dengan makhluk, makhluk menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Yang apa mana? Makhluk.
Dan itu dua hal yang berbeda. Nah, betul. Jadi nggak mungkin menyatu kan gitu. Nggak mungkin menyatu. Ya, ya begitu. Apa? Ya bisa itu diperluas, bisa diperluas ya. Hmm. Ya. Jadi mereka itu kaum Mu'tazilah itu dikiranya mereka memahami ayat atau hadis Nabi yang berkaitan dengan sifat ya, sifat dan nama Allah itu yang dimaksud memahami secara zahir ya menurut kaum Mu'tazilah ya begitu harusnya. Secara zahir mereka tidak melihat konteks, tidak melihat struktur kalimat. Kan di awal udah dijelaskan kan. Jadi dalam memahami ayat-ayat Allah atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan apa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala harus diperhatikan konteksnya, harus diperhatikan struktur kalimatnya. Jadi tidak letterlek seperti yang dipahami oleh si kaum Mu'tazilah itu, yaitu Pak Wikan. Ini mereka itu kan berbicara seperti itu untuk membantah Ahlus Sunnah. Jadi kalian itu sebenarnya sudah keluar juga dari makna zahir gitu kata mereka. Harusnya kalau kalian memaknai ayat tadi, hadis tadi secara zahir kan tidak seperti yang kalian pahami. Harusnya tajri bi ayunina berarti perahu atau kapal Nabi Nuh berjalan di mata Allah. Harusnya begitu dong. Nah, menurut mereka harusnya begitu. Nah, itu maka dibantah tadi. Jadi kaum Mu'tazilah itu memberikan contoh-contoh dalil lalu untuk apa? Memukul dalam tanda kutip ya Ahlus Sunnah. Nah, itu bukan berarti apa pandangan kaum Mu'tazilah, enggak begitu. Maka mereka itu ingin membenarkan sebenarnya apa yang kami lakukan dengan cara mentakwil itulah cara yang benar. Kalian pun ikut kami kok kan gitu. Maunya dia gitu. Kalau kalian nggak ikut kami, nggak mungkin kalian memahami tajri bi ayunina dipahami dengan bahwa perahu Nabi Nuh berlayar di bawah pengawasan kami kan nggak mungkin. Berarti kan kalian mentawil tuh kan sama kami. Kenapa kalian protes kami mentawil kan gitu? Itu. Tampaknya itu memahami ayunina dengan makna pandangan pengawasan gampang. Ya. Dipahami itu gampang. Sangat rasional kan? Iya. Kalau istawa dengan istaula itu kan jauh banget. Beda, memang beda mananya. Iya. Kayak nggak nyambung. Nah itu. Itu kebatilan kaum Mu'tazilah seperti itu. Jadi kalau bagi mereka ya semua ditakwil gitu. Dan menurut mereka ya itu yang benar itu ya kami gitu. Ahlus Sunnah itu nggak benar. Ya menurut kaum Mu'tazilah yang nggak bisa dipahami secara zahir gitu. Walaupun di sini tidak diterangkan. Lalu pemahaman sampean apa wahai kaum Mu'tazilah kan? Kan ini subhat mereka mengkritik Ahlus Sunnah. Mereka ingin menunjukkan bahwa kalian pun ternyata melakukan takwil. Kan gitu. Padahal bukan takwil, itu makna zahir, makna hakikat. Karena secara bahasa maknanya ya begitu. Itu makna zahir itu. Itu bukan makna takwil, itu makna zahir. Nah, nanti kalau kaum Mu'tazilah kan Allah punya mata aja kan mereka nggak terima. Ya, nggak mungkin Allah punya mata kan. Makanya mereka nafikan, ditolak tuh makna. Kalau Allah punya mata ditolak oleh mereka. Masa Allah punya mata? Kan gitu. Kalau Allah punya mata sama dong sama makhluk. Nah, maka harus ditakwil kata mereka. Ya. Iya, kalau menurut Ahlus Sunnah ya itu justru membuktikan bahwa Allah itu punya mata. Itu. Kalau Mu'tazilah kan enggak, mereka menolak kalau dibilang Allah punya mata.
Ditaktil ya, ditaktil itu ditolak maknanya. Itu kan itu apa pengertiannya Nabi Nuh berjalan di mata Allah. Perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh berjalan di mata Allah, makanya dia menolak tentang pengertian mata. Mungkin. Iya, gitu. Makanya dia menolak mata. Ya, itu. Iya, begitu. Tapi paham ya, poin kritik subhatnya kaum Mu'attilah paham ya maksudnya ya? Paham ya? Itu. Intinya mereka itu ingin membenarkan pemahaman mereka. Jadi yang benar itu ya kami mentawil itu. Ya buktinya kalian juga mentawil kok kan gitu kata mereka. Contoh, nah itu surah Al-Qamar. Contoh surah apa tadi? Toha. Contoh hadis qudsi kan gitu. Ya itu. Maka nah di sini saya Ibnu Al-Utsaimin ingin memberikan bantahan-bantahan. Itu kan dalil-dalil yang digunakan oleh kaum Mu'attilah di kitab-kitab mereka ya untuk membantah Ahlussunnah. Mereka berdalil dengan dalil-dalil itu. Dan saya kira di kita pun ya di Indonesia ini ada sebagian tokoh kan mereka melakukan takwil dan mentaktil juga sekaligus kan. Nah nanti sama ya contoh aja yang kemarin Allah itu ada di mana-mana. Ya kan? Bukan beristiwa di atas arsy. Allah ada di mana-mana. Mana buktinya? Akan mereka nanti menggunakan hadis ya, ayat Al-Quran surah Qaf yang kemarin itu. Yang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepada dia dari urat lehernya. Berarti kan Allah ada di mana-mana. Gitu. Nah, tapi mereka menolak ayat yang Allah istawa alal arsy ya. Itu bukan istawa, tapi istaula. Menguasai katanya. Nah, pabaliyat lah istilahnya ya. Kalau bahasa Sundanya, logika mereka itu. Padahal sesuatu yang sangat clear, jelas gitu ya. Hubungannya apa itu istawa dengan istaula itu? Ya itulah mereka. Ya karena kata mereka. Ya. Ya. Kalau mata dengan pengawasan masih ada hubungannya. Ya. Kayak Ibnu Hazm. Belum. Kebanyakan masalah fikih ya. Mungkin bisa jadi. Kaulnya para ulama madzhab Az-Zahiri itu banyak muncul di masalah fikih ya. Kalau dalam masalah akidah saya belum dapat kitabnya itu. Nah. Tapi menarik juga itu menelusuri apakah dalam soal akidah terutama asma wa sifat mereka juga konsisten gitu. Ya, atau bagaimana? Allah alam itu ya. Belum ada. Yeah. Masih ada Bapak-bapak? Sudah jelas ya? Kita tutup dulu ya. Oke, baik. Mari Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah ini udah mau selesai ya. Tinggal sedikit lagi ini. Nah, ya, pokoknya dipelajari dulu soal paham gak paham nanti dulu. Ya, pelan-pelan pahamnya ya. Tentang tauhid rububiyah, uluhiyah yang memang mereka nggak nerima. Maksudnya? Karena kan itu kan satu rangkaian juga kalau kita pelajari rububiyah kan ada khaliq sama makhluk. Beda. Kan dasar-dasarnya di situ. Kalau kita belajar asma wa sifat, baru kan ketahuan memang beda sih akhirnya jalan pemikirannya gitu. Mereka menolak tauhid rububiyah, gimana mau paham tentang antara khaliq dan makhluk, Allah yang menjaga, yang menciptakan, yang rezeki dan sebagainya. Itu kalau dipahami bahwasannya gimana letak tidak menerima tentang pemahaman asma wa sifat. Ya. Maksud yang antum tanyakan gimana maksudnya? Bukan ditanyakan ini pernyataan apakah seperti itu? Pertanyaan ya. Gimana? Apakah memang seperti itu karena mereka nggak memahami tentang konsep dari tauhid kepada Allah itu ada memang rububiyah. Misalnya ada rububiyah itu ada. Mereka kan nggak mau memahami itu juga konsep tentang tauhid rububiyah. Dari mana antum menyimpulkan itu? Penjabarannya kan tadi
penjabarannya kan tentang Ini kan kita mau bahas tauhid asma wa sifat ini. iya Udah di luar tauhid. kan itu ada pernyataan Syekh Utsaimin bahwasanya di situ ada makhluk, ada khalik kan berbeda. Hmm. Kan berarti penjelasannya kembali lagi ke tauhid rububiyah. Ya, maksud beliau untuk menjelaskan bahwa makhluk dan khalik itu tidak sama gitu. Dalam hadis ya itu tentu saja bagian daripada tauhid rububiyah. Karena mereka kan nggak nerima tentang tauhid rububiyah. Nah, dari mana maksud saya kesimpulan antum mereka tidak menerima tauhid rububiyah? Nah itu kan pernyataan yang di Facebook kalau kita membahas, mereka menolak jelas-jelas kayak bahkan dikatakan Trinitas seperti orang Nasrani. Oh, itu bukan itu. Kalau tauhid rububiyah bahkan orang kafir pun mengakui kan. Dulu di masa Nabi, tapi di masa sekarang kita lagi kan. Di masa Rasul masih menerima, tapi di masa sekarang orang nggak terima. Enggak, secara fitrah kalau tauhid rububiyah semua orang terima secara fitrah. Yang masalah itu dalam tauhid uluhiyah dan tauhid apalagi asma wa sifat ini. Yang agak rumit sebenarnya tauhid asma wa sifat. Itu. Kalau tauhid rububiyah itu hampir semua bahkan orang kafir sekalipun mengakui kalau kan dalam Al-Qur'an banyak dalil. Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Mereka pasti akan bilang Allah. Ya siapapun coba antum tanya. Kalau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Semua pasti akan bilang Allah. Dari sisi tauhid rububiyah orang ngerti. Tapi dari tauhid uluhiyah, nah ada yang ngaco tuh. Ada orang mulai dia mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, tapi cara beribadahnya ternyata masih menduakan Allah. Nah, di situ maka masalah. Disitulah memang pentingnya kita memahami 3 macam tauhid itu. Lain lagi dengan apa yang antum sampaikan. Ada sebagian orang menolak ya. Menolak pembagian tauhid menjadi 3 itu ya. Pemahamannya pun berbeda. Misalnya ngobrol sendiri. Buat mereka tuh tauhid rububiyah itu yang paling jelas. Ya kan kalau ditanya man rabbuka, ya jadi rububiyah itu yang konsep dasar yang paling utama. Betul. Kita nggak bisa membenarkan juga konsep rububiyahnya jamaah. Gimana tuh? Kalau jamaah tabligh gimana tuh? Ya, yang paling utama yang penting itu rububiyah. Jadi uluhiyah nggak berjalan, yang penting rububiyah. Dipahami, udah beres semua. Ya itu nggak benar, ya. Uluhiyahnya juga. Ya. Uluhiyahnya. Asma wa sifatnya kan juga di Ya apalagi itu. Dan bahkan mungkin nggak pernah mempelajari tauhid asma wa sifat, bisa jadi mereka. Ini tauhid asma wa sifatnya bermasalah. Betul. Itu. Ya itu Mas Robi ya. maksudnya tadi korelasinya gitu. Iya. Enggak. Intinya tauhid rububiyah tidak sekompleks tauhid asma wa sifat gitu. Tapi kan integrasi gitu. Betul. Ya harusnya benar semua. Secara tauhid rububiyah harus benar, tauhid uluhiyah harus benar, tauhid asma wa sifat harus benar. Gitu. Saya tadi kenapa mereka ya tadi konsepnya itu bisa mentakwil dari masalah asma wa sifat atau sifat-sifat Allah itu karena ada problem di tauhid yang lainnya gitu loh. Maksudnya antum ini pernyataan antum. Ya, dari pernyataan Syekh Utsaimin dengan pernyataan Syekh Utsaimin langsung nyambungnya ke sana gitu. Ya maksudnya kesimpulan antum toh. Ya. Kenapa mereka bermasalah dari sisi tauhid asma wa sifat? Karena menurut pandangan antum tauhid rububiyahnya udah nggak benar, gitu kan? Tauhid uluhiyahnya sudah tidak benar, akhirnya apalagi asma wa sifat gitu maksudnya kan? Iya. Gimana? Oh iya, harus ma'rifatullah harus jalan ya, dia harus tahu. Nah, untuk mengetahui Allah harus pelajari asma dan sifatnya. Betul. Jadi itu. Oke, baik ya. Bapak-bapak dan sekalian. Oke, saya kira ini dulu sementara ya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.